Aku itu seorang anak yang lahir dan besar di Aceh. Aceh punya kekayaan alam yang luar biasa. Masa kecilku banyak dihabiskan dengan berenang di sungai, ke pantai, manjat pohon. Jadi by default dari kecil, aku membayangkan masa depan di mana aku bisa bekerja dan berinteraksi dekat dengan alam. Jadi di suatu ketika aku berpikir bahwa pekerjaan sebagai saintis, sebagai marine biologist itu adalah pekerjaan masa depan buatku. Awalnya aku jatuh cinta sama laut. Tapi kemudian aku melihat kehancuran yang terjadi terhadap terumbu karang di Aceh, membuatku patah hati dan membuatku mempertanyakan, emang gue sanggup ya harus melakukan sesuatu buat ini. Jadi yang namanya cinta nggak setia, waktu itu aku pikir, ya udah mungkin aku coba ikutan terlibat melindungi hutan. Mungkin perlindungan hutan itu lebih mudah. Aku harus bilang bahwa pencapaian itu sebuah privilege ya. Karena memang untuk bicara di forum di luar negeri, satu hal yang diminta tentu kamu bisa berbahasa Inggris dan bisa berartikulasi dengan baik. Bisa berbahasa Inggris dan bisa berartikulasi dengan baik itu berangkat dari background pendidikan yang ternyata aku beruntung memiliki akses untuk background pendidikan itu. Nggak semua orang yang bekerja keras di lapangan, yang tahu persis apa masalahnya, yang mengalami langsung dan berjuang itu bisa bercerita dalam bahasa Inggris dengan concise. Dan itu menjadi tantangan dan barrier untuk mereka supaya bisa menceritakan apa yang mereka alami. Jadi menurutku apa yang aku lakukan itu hanyalah menjadi penghubung dari upaya-upaya yang dilakukan di tingkat akar rumput supaya cerita itu terdengar untuk lebih banyak masyarakat luas yang ada di luar sana. Yang mungkin juga nggak punya privilege untuk berkenalan langsung dengan para pejuang di akar rumput. Ketemu Leonardo DiCaprio itu agak ajaib ya, karena tiba-tiba aku gone viral for the first time. Terus aku juga nggak tahu harus gimana. Karena banyak orang yang marah, banyak orang yang mengkritisi. Dulu waktu pertama kali ketemu Leonardo DiCaprio, aku jujur nggak nyangka. Itu nggak ada di dalam rencana, aku nggak ada di dalam list. Pada akhirnya yang aku bicarakan adalah hal yang sudah aku bicarakan selama bertahun-tahun. Tentang perlindungan kawasan ekosistem Loiser, tentang ancaman yang kita hadapi, tentang tekanan yang kita hadapi. Pada akhirnya, luck itu adalah preparation meet opportunity kan. Jadi ketika aku diminta untuk bicara soal kawasan ekosistem Loiser dengan seseorang bernama Leonardo DiCaprio, aku udah nggak kaget. Karena ini sudah aku lakukan bertahun-tahun. Waktu itu kebetulan aku diminta sama National Geographic untuk jadi keynote speaker di acara Illegal Wildlife Trade yang kolaborasi antara National Geographic dan The Princess Trust. Acaranya itu during Earthshot Week, jadi salah satu rangkaian acara Earthshot. Terus aku udah nyiapin my talk. Tiba-tiba aku dikirimin foto bahwa aku duduknya akan di samping si Prince. Terus aku kayak, hah, apa ini? Apa ini? Fotonya itu kayak cuma tag nama di kursi. Terus aku dikabarin, itu juga last minute banget dikabarin, Farwiza, you have meet and greet with the Prince later. Hah? Meet and greet apa? Terus ya udah aku digiring gitu kan, dibawa ke ruangan di mana banyak orang sudah menunggu. Terus di situ Prince William datang menemui kita satu persatu dan berdiskusi. Nah, dia bercerita bahwa salah satu alasan kenapa perdagangan satwa itu menjadi isu yang penting untuk dia adalah karena anaknya sangat mencintai satwa. Anaknya ingin memastikan satwa-satwa seperti harimau, seperti gorila itu tetap ada di alam lepas. Dan itu membangun kesadaran di dalam dirinya bahwa dia punya peran sebagai ayah dan juga sebagai pangeran pewaris tahta. Ada hal yang lebih besar yang dia bisa lakukan untuk perlindungan satwa. Jadi akhirnya beliau memilih bahwa isu tackling illegal wildlife trade itu sebagai isu penting.
pembelajaran yang paling besar dan paling penting buatku sepanjang karir bahwa mengakui aku tidak tahu segalanya. Belajar untuk mendengar, belajar untuk berempati, dan belajar untuk melihat perspektif dari sisi yang berbeda. Dulu aku tuh nggak ngerti kenapa ya masih ada yang ngancurin lingkungan, kenapa ya masih ada orang yang nebang pohon, kenapa ya masih ada orang yang menjerat satwa. Dulu tuh aku nggak mengerti, karena sebagai seorang saintis yang belajarnya ekologi, aku pikir kalau semua orang punya pemahaman yang sama soal perlindungan lingkungan, soal pentingnya ekosistem, maka by default dia akan ingin melindungi lingkungan. Ternyata aku salah. Ternyata setiap orang punya kepentingan yang berbeda, punya perspektif yang berbeda, dan memahami perbedaan perspektif, perbedaan kepentingan itu membuka jembatan dan jalur untuk kita bisa sama-sama berproses ke masa depan yang lebih baik. Karena pada akhirnya kita semua menginginkan masa depan yang lebih baik. Cuman caranya gimana, ya mungkin kita belum sepakat. Aku pengen lebih banyak perempuan itu percaya pada kemampuan dirinya. Karena kadang-kadang kita menunggu orang lain untuk percaya sama kita, baru kita punya kepercayaan diri. Padahal sebenarnya kalau confidence itu datang dari diri kita, bahwa kita tuh bisa menghadapi apapun yang ingin kita hadapi. Kita tuh bisa menyelesaikan masalah apapun yang mungkin muncul di hadapan kita. Aku pengen lebih banyak perempuan itu percaya sama kemampuan dirinya. Percaya bahwa dia bisa. Percaya bahwa dia bisa melakukan apa aja yang diinginkan. Mulai dari jadi film director, menjadi actor, menjadi fotografer, videografer, menjadi forest conservationist, menjadi marine biologist, anything we can dream of, we can do.